Setelah beberapa waktu yang lalu, Gubernur Papua Lukas NMB melantik penjabat Bupati Mapi, Kamis 20 April 2017. Gubernur Papua melakukan pengambilan janji jabatan dan pelantikan Bupati Yalimo Lakius Peyon. Bupati Yalimo Lakius Peyon sebelumnya merupakan wakil Bupati Yalimo dan saat ini dilantik sebagai Bupati Yalimo pada sisa masa jabatan tahun 2016 hingga 2021 menggantikan bupati sebelumnya almarhum Erdabi yang tutup usia pada Oktober 2016 silam. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara Lakius Peyon SST Par bersedia diambil janjinya? Sedia. Menurut agama apa? Kristen Protestan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, apakah saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Yalimo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Dan berita acara pengucapan janji. Angkat sebagai Bupati, penyamatan tanda jabatan serta penyerahan keputusan Menteri Dalam Saya, Gubernur Papua, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Lakius Peyon SST Par sebagai Bupati Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.91 garis datar 2527 tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Gubernur Papua telah melakukan pengambilan janji dan pelantikan Bupati Yalimo
Dalam sambutannya, memberikan arahan agar Bupati Yalimo dapat memperhatikan beberapa hal penting. Salah satunya terkait pelarangan peredaran miras sesuai Perdasi nomor 15 tahun 2013. Minuman keras di Provinsi Papua. Pak Bupati, ya ini kita sudah larang produksi, peredaran maupun penjualan siapapun orangnya. Mulai dari TNI, Polri, pimpinannya semua sudah tanda tangan. Panglima sudah tanda tangan, Kapolda sudah tanda tangan, Kapolres dan semua sudah tanda tangan. Oleh karena itu, tolong jaga ini. Jangan lagi ada penyebaran minuman keras di Yalimo. Saya berharap agar saudara Bupati beserta seluruh anggota koordinasi pimpinan daerah dan seluruh komponen masyarakat mendukung penuh dan tindak lanjuti komitmen tersebut sesuai dengan Perdasi nomor 15 tahun 2013. Perdasi nomor 15 ini pelarangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua. Oleh karena itu saya mengajak Bupati untuk jaga ini, jalankan Perdasi kita ini. Membentuk tim pengawasan gabungan tetap di pintu masuk Kabupaten Yalimo dalam rangka memproteksi rakyat Papua dan khusus masyarakat Yalimo. Ya, kalau jalannya sudah dibuka, pasti barang-barang jahat ini akan masuk. Oleh karena itu, masyarakat Yalimo sejak dini harus dipersiapkan secara baik, harus mengerti tentang pelarangan ini. Jangan masyarakat Yalimo jadi korban karena peredaran dan penjualan minuman keras. Distrik Kabupaten sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dengan memaksimalkan fungsi dan tugas satuan polisi Pamong Praja penegak perda terdepan. Kedua, perencanaan Papua sebagai tuan rumah PON tahun 2020. Saya berharap bahwa Kabupaten Yalimo sebagai daerah penyangga penyelenggara di wilayah Kalimantan Tengah dapat mendukung dengan mempersiapkan para atlet guna menyesuaikan kegiatan tersebut. Jadi orang yang juga disiapkan, kita persiapkan atlet itu sudah bagus. Ya, jadi kalau anak-anak yang usia masuk di tahun 2020 itu saat ini mereka masih mungkin di SMA kelas 1 sampai kelas 3 ini disiapkan sebagai menjadi atlet yang unggul untuk Provinsi Papua. Karena kita siapkan ke depan bukan sekedar jadi juara, tapi kita menyiapkan atlet-atlet yang tangguh dari Provinsi Papua bagi bangsa dan negara ini bertarung di tingkat nasional, Asia, SEA Games, Asia Games, dan Olimpiade. Oleh karena itu, mungkin di sekolah-sekolah sudah mulai diajarkan bagaimana menjadi atlet. Semua cabang dari 39 cabang olahraga. Ketiga, hal penting yang harus saya perhatikan adalah keseriusan dalam penyelesaian tapak batas. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Yalimo telah melakukan suatu terobosan, baik di mana pemerintah Kabupaten Yalimo telah membuat berita acara kesepakatan tapak batas antara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Jaya yang disaksikan oleh tim tapak batas dari Provinsi Papua. Saya berharap bahwa saudara Bupati dan Wakil Bupati terus melakukan komunikasi dengan kabupaten lainnya, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Yalimo, ya, Kabupaten Jaya, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Jayapura. Tolong dikoordinasi terus dengan Kabupaten Yalimo.
batas-batas wilayah yang jelas. Harus diselesaikan yang baik. Cepat adalah kepada saudara Bupati yang lima segera melakukan pendataan terhadap orang asli Yalimo atau orang asli Papua yang tinggal di Yalimo. Ini penting sekali raker Bupati tahun ini kita menyelenggarakan itu. Oleh karena itu, Pak Sekda tugasnya bagaimana mendata orang asli Papua di sana. Harus kita tahu. Kau punya data menyangkut tahu itu tidak pakai, tapi kita perlu data by name per kampung. Ini harus disiapkan. Seluruh orang Papua harus didata. Ya, nanti kita akan bahas di rakyat Bupati kali ini. Oleh karena itu, ini yang perlu harus disiapkan. Pak Bupati bukan data penduduk yang mungkin tujuan kepentingan daun dan seterusnya ditiadakan, tapi kita mengambil data khusus anak-anak Papua, orang asli Papua yang tinggal dan hidup di Yalimo. Itu penting sekali. Kemudian kelima adalah sebagai Gubernur Papua, saya menyampaikan bahwa kebijakan pembagian dana tertinggi 80% ke kabupaten kota tetap kita lanjutkan sehingga pertimbangan bahwa seluruh masyarakat dari Papua berada di kabupaten kota, distrik dan kampung-kampung. Ke depan saya akan membentuk 3 rumah untuk melakukan evaluasi penggunaan dana tertinggi khusus 2013 sampai di 2018. Gubernur menambahkan dirinya memberikan waktu kepada Bupati selama 14 hari, terhitung sejak pelantikan agar Bupati mengajukan 2 nama calon wakil Bupati Yalimo dan proses pemilihan nantinya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo. Hadir dalam pengambilan janji jabatan dan pelantikan Bupati Kabupaten Yalimo, jajaran Forkopimda Papua, pemerintah dan DPRD serta masyarakat Yalimo.